Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana DCWT sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan lebih ke macroeconomics, Bitcoin dan Ethereum bisa cek ke DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi pagi ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk altcoins BNB terkoreksi sebesar 0,17%, Solana koreksi 2,93%, XRP rally tipis di 0,25%, Dogecoin koreksi signifikan 4,18%, Toncoin rally 1,33%, dan Cardano koreksi 2,7% ya. Ini ternyata lucunya Bitcoin dominance cenderung turun ya, tapi di top 10 mix data lah sebenarnya ya. Tapi overallnya Bitcoin dominance cenderung turun sebesar 0,06% dalam 24 jam terakhir ya. Nah, sekarang kembali lagi ke ini ya. Ya, karena Bitcoin dominance kemarin ngepump, ya nggak ngepump lah, rally signifikan. Tentunya altcoins cenderung terkoreksi lumayan ya. Kayak Solana gitu kemarin dia koreksi 3%-an, Ondo kemarin 2%-an something, Not sih malah ngepam. Ini gila sih. Nanti kita bahas lah ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk ke rosternya, gue akan bahas dulu mengenai indeks dolar. Indeks dolar seperti yang kita bisa lihat ya, kembali menguat walaupun dengan data-data di US yang cenderung merah ya. Ini masih ada yang nanya juga, mungkin kayaknya belum sempat dengar video gue kemarin, nggak apa, gue ulang lagi. Jadi ini bukan pasti ya, tapi ini analisa gua. Jangan-jangan ini menunjukkan para investor mulai sedikit khawatir dengan data-data US yang cenderung merah terus, karena logically speaking ya, apabila data-data di US merah, dan itu harusnya membawa indeks dolar lebih rendah, tetapi ini indeks dolar malah naik dengan dengan data-data jelek. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, possibly orang-orang melihat kalau ini terus-terusan kejadian ya, ini akan membawa at best economic downturn ya, berarti ekonomi di US memburuk, atau at worst adalah resesi begitu. Jadi itu mungkin salah satu alasannya kenapa, karena biasanya seperti yang kita bisa lihat, kalau data-data US jelek, indeks dolar akan turun ya. Oke, itu salah satu resiko yang kita harus udah mulai ini ya, karena dari hari ke hari semakin bikin deg-degan. Masih bisa selamat nggak bang dari resesi? Masih bisa, menurut gua masih aja ada kemungkinan ya. Nah, tapi ya jujurnya kemungkinannya ini makin lama makin tipis. Semakin data-data jelek, at some point momentumnya terus kebentuk, dan ya ujung-ujungnya nggak bisa diselamatkan. Nah, kalau sampai gagal diselamatkan, ya pertandanya adalah the Fed tiba-tiba menurunkan interest rate dengan cepat ya. Plan dari the Fed adalah di tahun ini dia akan turun sekali saja ya. Nah, di cycle kemarin dia rencananya turun di 2020 ya. Di 2020 ternyata gagal. Di bulan Juli langsung turun ya. Kenapa bisa turun seperti ini? Ya, jawabannya simpel. Jawabannya adalah karena mereka gagal mengkontrol resesi. Akhirnya kena gitu. Nah, berarti pertanda yang kita lihat adalah apakah di tahun ini kalau terjadi lebih dari sekali penurunan interest rate. Nah, kalau turun misalkan 3 kali, 4 kali, ya udah itu kemungkinan besar kita akan mendekati resesi. Karena artinya apa? Tidak sesuai dengan plan dari the Fed. Begitu ya. Ketika kita lihat deh gimana. Karena kalau ditanya pasti nggak bang? Nggak ada yang pasti. Kita nggak pernah tahu. Begitu ya. Tapi kalau kalau lu tanya jadi solusinya apa? Ya solusinya simple menurut gua. Yaitu kita harus siap dengan possibility terjadi resesi dan lanjut turun ataupun naik. Gitu. Gue ngerti ada beberapa orang yang nggak suka dengan cara pandang seperti itu. Oh ya harus pasti dong bang, naik turun. Ya gue tanya lagi ke lu, emang lu tahu masa depan? Gitu. Kemungkinan besar kalau lu tahu masa depan ya lu udah nggak perlu lihat channel gue, ya lu udah kaya sendiri ya dong, tahu masa depan. Lu tinggal ini aja, lu gadein semua, lu gadein rumah, mobil, kalau perlu harga diri lu gadein juga gitu, dihajar aja ke satu posisi. Faktanya nggak kan, kita nggak tahu masa depan. Maka dari itu ya menurut gua cara terbaik adalah kita siap dengan kalau dia sampai turun maupun naik. Masih ada yang kayaknya mikir bahwa gua tuh pengen market turun karena gua udah gak ada posisi. Enggak, tenang ya. Gua udah pernah bahas kemarin. Gua TP itu baru 3 kali di Bitcoin ya. Ethereum baru TP 2 kali. Gitu. Jadi gua masih banyak kripto, tenang ya, masih banyak kripto udah TP juga.
udah siap juga modal, ya. Dan jangan salah juga, gue tetap melakukan akumulasi, tetapi dengan jumlah lebih kecil begitu ya. Biasanya 100%, ini cuma 50 bahkan sampai 25% saja. Supaya apa bang? Supaya kalau sampai amit-amit resesinya kejadian, gue masih ada peluru cadangan untuk bisa terus melakukan akumulasi ke bawah. Begitu ya. Nah, mumpung ngomongin soal ini ya, mumpung ngomongin soal yang nyeleneh-nyeleneh nih. Tadi Sato sempat ngomong ke gua nih. Ada yang bilang apa namanya? Jadi intinya sih ya buat apa susah-susah analisa gitu ya. Apa namanya ujung-ujungnya semua dikontrol oleh seseorang lah ya. Nah ini masuknya ke dalam tipe-tipe orang yang suka namanya bandar monologi ya. Wah bandar ya, bandar akan selalu benar, bandar akan selalu profit. Seperti yang gue sudah sering bahas di sesi on-chain, justru secara on-chain terbukti bahwa para bandar itu nggak selalu benar gitu. Malah sering kali bandar akumulasi tempat yang salah dan seterusnya. Begitu. Jadi ya lagi-lagi itu memang banyak orang yang nggak tahu, banyak orang yang udah kemakan dengan bandar tuh nggak mungkin kalah, bandar selalu menang. Nggak juga, banyak kok bandar yang boncos gitu. Mau apa, mau di kripto ada, mau di forex juga gue juga kenal beberapa pribadi orang yang tadinya bandar dan boncos gitu. Jadi nggak ada yang ceritanya pasti menang di market, begitu ya. Nah makanya karena tidak ada yang pasti di market, ya, yang kita bisa harapkan adalah apa? Ya, kalau kita mau profit, kalau kita mau aman, ya kita harus siap dengan dua arah, begitu. Suka nggak suka, ya. Gue udah coba, ya. Gue jangan lu berpikir gue dari awal langsung, wah, dari pertama kali trading langsung tahu, oke, kita harus siap dua arah. Enggak, sama. Dulu gue juga mikirnya, wah, pokoknya ini harus ngepump, ini harus ngedump. Kenapa harus? Emang gue siapa? Gitu ya. Kadang-kadang sampai hedge fund yang punya jutaan sampai miliaran US aja nggak bisa ngontrol gitu. Jadi ya lagi-lagi makanya gue ketemu satu kesimpulan, ya janganlah kita menebak-nebak, kita siapin aja kalau sampai terjadi dua skenario tersebut begitu ya. Oke, overall kemarin video mengenai mindset, thank you ya, banyak yang nge-receive that quite well ya, banyak yang suka. Mungkin nanti kedepannya gue akan bahas lagi mengenai mindset, karena jujurnya ya menurut gue pribadi, kalau lu mau trading sebenarnya lebih mendingan belajar dulu mindset, baru teknik gitu. Karena kalau mindsetnya kita salah dari awalnya ya akan berantakan. Contoh mindset yang paling sering terjadi ya, yang menurut gue kurang pas tuh adalah ya itu aturan ketiga, berpikir jangka pendek gitu. Banyak yang terlalu kemakan sama iklan-iklan broker jujurnya ya. Kan zaman lu juga sempat viral ya, iklan yang wah saya hanya dalam 3 bulan bisa beli ini, bisa beli itu ya. Ya itu berpikirnya terlalu pendek. Kalau berpikir pendek, bukannya kebeli sesuatu malah boncos begitu. Bukan cuma boncos, malah kadang-kadang lu ngutang jadinya. And that's bad. Oke, kita balik lagi ke main utama pada hari ini, yaitu adalah altcoins. Kita akan charting Solana, Ondo, Not, Manta, dan BNB. Sekali lagi buat lu yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Oke, untuk segmen itu ya, gue lupa. Untuk segmen comment of the week, lagi-lagi cukup padat jadwal gue pada minggu ini, jadi belum sempat ya. Nanti deh secepatnya gue akan coba bikin. Udah ada beberapa juga komennya sebenarnya menarik sih ya. Ada yang nanya soal gimana kalau sampai US nih tergantikan sama mungkin renminbi atau sama sama ini ya, kalau nggak salah tuh dari ya adalah dari beberapa teori gitu ya. Nah itu cukup unik. Nah nanti itu mungkin kita akan bahas di segmen itu. For now ya kita seperti biasa DCWT dulu deh ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC,
Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya. Lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dulu dengan Solana. Untuk Solana berarti kita bisa lihat di sini buy limit ke berapa nih? 3 tembus. Berarti sekarang harus baru lagi ya. Buy limit pertama posisi spotnya di angka 133,8, buy limit kedua di angka 200, dan buy limit ketiga di 121,68. Yaitu untuk posisi spot di Solana ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sini sudah terjadi retest pertama di 144,14 sebagai resisten. Apabila besok daily close-nya itu di bawah dari 144,14, kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka, dan target TP kita for now ya di sini 133,80. Atau kalau mau konservatif juga boleh sih di sini ya. Struktur di angka 141,78 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Untuk posisi longnya masih jauh, jadi kita skip dulu aja. Next kita geser ke Ondo. Untuk Ondo kemarin sudah terjadi retest pertama di support dan resisten. Jadi pada hari ini kita bisa limit dua-duanya nih. Limit posisi short di angka 1,24444. Apabila terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi short dengan target TP kita di angka 1,16. Sementara untuk posisi longnya, apabila terjadi retest kedua di angka 1,16, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1,2444. Itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya, berarti buy limitnya tinggal tersisa 1, yaitu di angka 1,1623 ya. Itu kurang lebih untuk di Ondo. Next kita geser ke NOT. Untuk NOT gila ya, kemarin ngepam 15% ya, 15%-an karena dia berhasil ini ya, dia berhasil reclaim juga lagi ya, lumayan juga nih sebenarnya. Jadi untuk NOT secara posisi spot berarti ya buy limit pertama geser ya. Buy limit pertama jadi di angka 0,019266. Buy limit kedua di EMA20 di 0,01716. Dan buy limit ketiga di 0,011584. Itu untuk posisi spot di NOT. Untuk posisi futuresnya kemarin nggak ada setup short ya, karena retest satunya di sini tanggal 13-nya tidak terjadi. Jadi untuk sekarang apabila bukan terjadi retest, ini sudah ya. Jadi kalau sampai besok jam 7 daily close dari NOT di atas dari 0,019266, maka kita bisa limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi long kita, dan target TP di angka 0,02285 ya. Next kita masuk ke Manta. Untuk Manta ini dia satu lagi pembelajaran ya. Kenapa gua tidak terlalu menyarankan untuk akumulasi dulu spot ya, dan gue bilang akumulasi spot di sini high risk begitu, karena lagi-lagi Manta sepertinya kehilangan momentum ya, terutama pada tanggal 7 Juni kemarin dia ngedam 11% dan kehilangan semua struktur lagi ya. Jadi untuk Manta kembali lagi strictly no spot positions ya. Untuk posisi futures juga masih ada yang nanya, tapi ya kita bisa di sini sayangnya dia cuma retest sekali di 1,537 dan langsung drop lagi ke bawah ya. Dump after dump after dump begitu. Jadi memang kondisi Manta ini berantakan ya. Next kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di EMA50 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, hari ini udah terjadi. Berarti kita sudah punya posisi short. Nah, posisi short kita ini target TP-nya di mana? Target TP-nya boleh pertimbangkan ya, di sini sebenarnya dibilang struktur banget sih enggak, tapi bolehlah untuk target TP konservatif karena beberapa hari ini juga ya bisa dibilang ada
retest ke sana dan ketahan, yaitu di angka 593 pas ya. Kalau lu mau lebih agresif boleh pertimbangkan di 560,1. Tapi kalau mau ya lagi-lagi sih kalau lu pengen lebih tenang sih di sini aja deh ya, jangan terlalu serakah. Nah, untuk posisi spot buy limitnya semua tembus ya. Sorry. Ini udah buy limit baru ya. Buy limitnya berarti tersisa buy limit kedua dan ketiga. Kedua di 560,1 dan ketiga di 507,1. Itu kurang lebih untuk posisi di Binance. Nah, sekarang mungkin sedikit lagi kewejangan nih ya, dan kemungkinan besar buat lo yang sampai ke sini, lo benar-benar haus dengan info, dengan mindset dan seterusnya ya, karena rata-rata orang nggak nonton sampai akhir banget gitu. Nah, di sini gue akan kasih salah satu lagi saran gitu ya. Jangan sampai kita kemakan dengan kemalasan kita gitu, karena gue lihat cukup banyak gitu orang-orang yang play victim gitu. Play victim itu seperti apa? Wah, gua dari 2021 mana long term nih gua tetap boncos. Kalau lu dari 2021 sampai sekarang masih boncos, itu artinya lu terbukti tidak mau belajar. Itu karena lu punya waktu yang panjang loh di masa bear market, masa preparation dan seterusnya. Lu nggak belajar sama sekali, lu nggak melakukan akumulasi, ya otomatis gitu. Lu cuma malas aja gitu. Lu malas terus play victim, ujung-ujungnya bilang wah pokoknya kripto tuh anjing, semua nipu. Padahal ya lu beli apa gitu. Sama aja kayak gini deh, sama aja kayak lu ada mobil nih. Ada mobil, lu pakai kayak gerobak. Sama lu taruh barang-barang lu dimasukin ke mobil, terus sama lu didorong tuh mobil ya pakai tangan gitu. Wah, buat apa nih mobil, nggak guna. Wah, berat aja, mendingan pakai gerobak. Ya udah tuh mobil ditinggal. Padahal kalau lu bisa pakainya, lu punya kuncinya, itu jalan lu nggak perlu keringetan, lu nggak perlu dorong, lu tinggal injek gas jalan. Gitu. Nah, itu sama. Itu sama seperti TA, fundamental dan seterusnya. Kalau lu maunya main sembrono, asal aja kata orang bagus beli terus lu berharap lu kaya dalam 1-2 hari, ya lu yang ada malah bukannya kaya tapi lu ke scam. Gitu, lu ke scam, lu kerak dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya di kita. Kita tuh mau kena scam, mau kena rak, mau kena dump atau enggak tuh di kita kuncinya gitu. Dan itu semua sebenarnya bisa dimitigasi. Cuman ya balik lagi, lu mau belajar atau enggak. Kebanyakan orang nggak mau. Gue cuma pokoknya pengen cepet kaya. Kalau beli satu aset kenapa ya karena temen gue beli atau siapa beli gitu ya dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu. Lu harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar ya sulit. Kayak dan stop merengek-rengek lah gitu ya. Merengek-rengek itu membosankan menurut gua ya. Kalau gua merengek-rengek di 2016 ya udah sekarang hancur. Gitu nggak jadi apa-apa investasi gua. Tapi karena gua di 2016 oke, gua sadar gua salah. Ini banyak yang tidak efektif, gua belajar lagi, ya sekarang profit. Ya pokoknya sekarang sih udah dari cycle kemarin profit. Sekarang makin profit lagi. Nah, pertanyaannya lu mau atau enggak itu di lu kuncinya semua. Lu yang pilih mau jalanin mobilnya pakai kunci atau lu mau dorong kayak gerobak ya. 3 golden rules, jangan lupa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.